Ibu selamat pagi, perkenalkan nama saya Riani Barbara Silva dengan NIM 230402076 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis regresi linear berganda dan penguji asumsi klasik mengenai umur, pengalaman kerja, jam kerja terhadap pendapatan. Yang pertama, tujuan penelitian saya itu untuk menganalisis pengaruh umur, pengalaman kerja, dan jam kerja terhadap pendapatan tenaga kerja untuk mengidentifikasi variabel mana yang berpengaruh signifikan dalam menentukan pendapatan. Untuk mengetahui sejauh mana ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variasi pendapatan tenaga kerja. Yang pertama adalah data yang saya cari untuk analisis regresi linear berganda dengan tujuan menguji pengaruh terhadap kinerja karyawan di kantor. Di sini deskripsi data penelitian ini menggunakan data dari 30 responden secara umum. Responden memiliki umur antara 10 hingga 30 tahun dengan rata-rata 18,33 tahun. Pengalaman kerja responden berada pada rentang 42 hingga 78 dengan nilai rata-rata sebesar 56,40. Jam kerja yang jalani responden berkisar antara 71 sampai 112 jam per periode dengan rata-rata 87,40 jam. Sementara itu pendapatan responden berada pada sekitar 60 hingga 98 dengan rata-rata sebesar 75,73. Nilai residual yang memiliki rata-rata mendekati 0 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah bekerja dengan baik dan tidak mengalami penyimpangan yang berarti. Yang berikut adalah model regresi linear berganda. Ini menjelaskan bahwa pendapatan dipengaruhi oleh umur, pengalaman kerja, dan jam kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman kerja dan jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, yang berarti semakin tinggi pengalaman dan semakin banyak jam kerja, maka pendapatan dengan cenderung meningkat. Sementara itu, umur memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pendapatan, sehingga umur bukan faktor utama penentu pendapatan dalam model ini. Dengan demikian, faktor yang paling dominan mempengaruhi pendapatan adalah pengalaman kerja diikuti oleh jam kerja. Berikut adalah uji normalitas. Residual regresi tampak berdiskusi normal dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrem. Plot, titik-titik pada plot cenderung mengikuti garis diagonal sehingga asumsi normalitas residual dapat dikatakan terpenuhi. Sedikit deviasi di beberapa titik masih wajar dan tidak mengganggu normalitas. Uji KS, dan jika sikl lebih besar dari 0,05 datar berdistribusi normal. Jika sikl lebih kecil dari 0,05 tidak berdistribusi normal. Hasil pada data saya nilai sik ASYMP sik 0,200 karena nilai ASYMP sik sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian HO diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Yang berikut uji multikolonialitas. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat multikolonialitas dalam model regresi yang ditunjukkan oleh nilai toleransi seluruh variabel yang berada di bawah 0,10 serta nilai VIF yang melebihi 10. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi yang sangat kuat antar variabel independen sehingga model regresi belum memenuhi asumsi multikolonialitas. Berikut uji heterogenitas Scarlet Plot. Pada gambar menampilkan titik residual yang menyebar acak di atas dan bawah garis 0. Tidak ada pola mengerucut, melebar atau bergelombang. Itu berarti tidak ada heterogenitas. Scarlet Plot menunjukkan titik-titik residual yang menyebar acak tanpa pola tertentu. Variasi residual tampak stabil sehingga model regresi tidak menunjukkan gejala heterogenitas. Berikut ada uji T. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengalaman kerja memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T sebesar 4132 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Jam kerja juga berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai 0,002 dan nilai sebesar 3407. Sementara itu, umur memiliki nilai signifikan 0,199 dengan nilai T sebesar 1317 sehingga pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan. Dengan demikian, secara parsial, pendapatan dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan jam kerja, sedangkan umur tidak berpengaruh signifikan. Berikut ada uji F. Hasil uji F menunjukkan nilai F dihitung sebesar 5172,663 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,001. Hal ini berarti HO ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa umur, pengalaman kerja, dan jam kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Baik, kesimpulan di sini hasil analisis menunjukkan nilai R kuadrat sebesar 0,998 yang menandakan bahwa model regresi memiliki kemampuan sangat tinggi dalam menjelaskan variasi pendapatan tenaga kerja. Pengalaman kerja terbukti pengaruh signifikan dan menjadi faktor paling dominan dalam meningkatkan pendapatan
Jam kerja juga berpengaruh signifikan di mana peningkatan durasi kerja masih memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan. Umur tidak berpengaruh signifikan sehingga tidak menjadi determinan utama dalam perubahan pendapatan. Secara keseluruhan model dinyatakan valid dan reliable karena memiliki uji syarat, asumsi klasik serta memiliki tingkat kesalahan prediksi yang rendah. Sekian presentasi dari saya Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.